Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ada yang merasakan kejatuhan tadi dia mau tangan. Cuma dua. Ada yang merasakan kejatuhan tadi ketika menyembah. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu. Jadi ada itu. Kadang-kadang kalau kita melihat anak kita yang kalau dia sudah punya anak ya, mungkin kalau yang cowok biasanya kan ini apa ya, suka debat papanya ya. Tapi dia nggak tahu benar-benar kasih orang tuanya ya sebelum dia mempunyai anak sendiri kan, benar nggak? Dia udah punya anak sendiri, wah dia tahu begitu sakit aja, aduh ya, kayak bagaimana itu cara mengurusnya ya. Sampai ya ketika sekitar 15 tahun yang lalu kalau saya memberitahukan anak itu begitu juga dia nggak tahu bagaimana kasih orang tua itu ya, papanya mamanya itu ngasih dia nggak tahu. Jadi akhirnya ya kita sering debat, mungkin sering salah paham, tapi kalau sekarang puji Tuhan ya kita udah rukun semua ya, kita sekeluarga rukun. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Yesus Kristus seperti itu ya. Namun saya ada ini apa teman saya dengar dari teman ya, dia apa dia sampai sedih dia apa dia terlalu menyayangi anaknya ya, umurnya udah hampir ini udah berapa sih anaknya laki-laki, orang tuanya itu kaya ya, dia tapi dia gini dia pak uang saya habis gitu, ntar sebab 2-3 hari lagi kamu gimana gitu, dia nggak mau kerja gitu dia. Padahal juga di sini kan perlu kan orang pelakura ya istilahnya ya, bekerja dan berdoa gitu ya. Lain jadi ini aneh-aneh seperti itu loh, karena terlalu menyayangi ya. Mungkin caranya satu bagaimana, ada juga yang anak teman ya dia sampai ya kena gitu ya, kena narkoba itu benar-benar itu luar biasa itu ya. Kasihnya salah diri, dia mengalami cacat dalam kasih orang tuanya sehingga dia akhirnya kecewa ketika dewasanya sampai dia kena itu. Ya kita doakan dia harus jadi lebih baik lagi. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah disebutkan berbisnis dengan kasih ya. Bisa nggak sih gitu kira-kira begitu ya? Nah itu kalau kita ingin memberi sesuatu pada orang ya, misalnya uang 50.000 tapi kita nggak membawa uang itu, bisa nggak kita memberinya Bapak Ibu? Nggak bisa kan? Nah kalau kasih juga demikian. Sekarang bagaimana kita bisa kita kasih ya kalau kita tidak mempunyainya ya. Jadi berarti kita harus mengalami kasih itu dulu seperti tadi ya. Kalau anak itu mengalami kasih, kita semuanya walaupun sekarang ada itu ada yang muda ya, semuanya kita pernah mengalami kasih orang tua kita, benar nggak ya? Amin. Amin. Nah itu karena kita pernah mengalami kasih orang tua ini, jadi kita sekarang bisa tahu cara mengasihi. Jadi kalau kita diajar kitab suci mengenai bagaimana mengasihi itu kita tahu ya. Jadi kita nggak akan pernah bisa memberi kalau kita tidak pernah mengasihi. Jadi kalau gitu kekuatan kasih kita sebenarnya dari mana ini Bapak Ibu? Bergaul juga? Dengar ya? Tetap jelas, cuma agak oh betul ya? Oh ini nggak bisa jalan ya? Belum bisa jalan belum? Macam bisa ya? Ya udah Bapak kita sambil jalan terus ya. Jadi kalau di ayat itu ya, kalau kita tahu bahwa itu kan ada lagunya kan apa jadi mengasihi dari sungguh, mengasihi dari sungguh. Tuhan lebih dulu
bisa mengasihi ya karena kita mengenal kasih dan kita karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Bener ya? Bukan saya ngomong ini kita suci ya. Disebut juga ini Yohanes 4:16 kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Jadi ternyata itu kalau kita mengasihi, Allah itu ada di dalam kita ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita bicara tentang bisnis sekarang ya. Sekarang kan bisnis ya. Kita disuruh mengasihi kan, temanya bisa nggak? Katakan kita sekarang bisa ya. Kalau kita mengasihi bisa itu kira-kira seberapa besar sih kasih yang harus kita berikan untuk bisnis itu kira-kira ukur atau besar itu seberapa Bapak Ibu? Ada yang punya ide nggak kira-kira ya? Ya. Seberapa besar kasih yang kita berikan dalam bisnis itu? Kan judulnya kan ini apa? Ini tadi kan? Berbisnis dengan kasih. Iya. Berbisnis dengan kasih misalkan ya. Kita tanya kan, karena kita orang bisnis C-nya berapa? Maksud berapa besar ya kan? Gedenya berapa gitu? Kasih yang harus kita berikan dalam bisnis itu. Kira-kira ada ide nggak? Ya. Untuk pelayan, kalau kita bicara berbisnis yang tujuannya untuk pelayan diri bukan cari keuntungan dulu gitu. Lebih ke pelayan dulu ya. Mantap ini Ibu Deni ya. Menurut saya masih benar ya ngomongnya ya. Iya. Jadi ya itu bisa aja ya. Jadi kita tapi ingat dong ya kita ada firman yang mengatakan kasih ini ya kita kalau kita bilang kan ada ini kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu ya. Dan hukum kedua yang sama dengan itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu sebelum itu jadi kita harus bisa mengasihi diri sendiri sebelum kita mengasihi orang lain kan. Sama juga kalau bisnis itu ya kalau kita tidak mencintai bisnis kita tidak tahu liku-liku bisnis kita tidak tahu itu seberapa kita mengasihi bisnis kita ya. Kita nggak akan tahu seberapa besar kita mengasihi itu. Ya. Paling banyak ya seperti kita mengasihi bisnis kita itu paling banyak ya. Bener nggak? Kalau menurut firman ini ya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasihlah bisnismu seperti ya, kita sama ya. Kalau kita mengasihi orang lain ya kita harus seperti kita mengasihi bisnis kita itu paling banyak di situ Bapak Ibu. Jadi berarti kalau kita ingin bisa mengasihi dalam bisnis, pertama-tama kita harus master benar di dalam bisnis kita. Kalau kita benar-benar cinta sama bisnis kita ya, ngasih sama cinta sama ya. Jadi kita benar-benar usaha itu benar kita geluti betul-betul. Saya memang bisa karena saya dari awal tuh saya pegawai karyawan, tapi profesional itulah pertugi. Ketika saya join pertugi itu saya masih karyawan, terus beberapa bulan kemudian saya mencoba berusaha. Jadi saya salah pengertian. Saya pikir perdugi itu usaha apa? Gua mau join ke sini gua harus usaha. Saya jadi ikut usaha menggeluti dari kecil Bapak Ibu, mengalami suka duka dan lain sebagainya sampai sekarang ini gitu ya. Jadi benar-benar kita harus mencintai bisnis kita supaya kita itu mengerti liku-likunya, kesusahannya apa segala ya. Nanti kita bisa mungkin terakhir nanti kita bisa lihat nanti bagaimana terhadap karyawan, bagaimana terhadap rekan kerja ya. Soalnya saya pernah bekerja juga. Jadi bekerja itu ya kita harus tahu ada rekan kerja ya. Kalau kita sebagai pebisnis kan lain lagi ya kan. Tapi sama itu sebenarnya usahawan semua. Soalnya bos kita itu ada yang di atas ya. Bener nggak ya? Ya. Bos kita itu di atas. Jadi berarti Bapak Ibu kalau kita seberapa besar itu kita harus mencintai bisnis kita dulu baru kita bisa tahu nanti bagaimana kita berbisnis dengan kasih gitu. So kita tahu kira-kira kalau kita kebablasan, nah kita kolaps nggak begitu kan? Kita harus tahu kira-kira dong. Kita kalau kita dong seperti kayak ini apa? Kalau kita bekerja pun demikian juga. Kalau kita mencintai pekerjaan kita sebagai profesional itu lain. Saya kalau kerja dulu kalau nggak tuntas, pokoknya saya masih sore pun saya masih jalanin, malam saya masih kerjain walaupun saya ikut orang. Karena apa? Karena saya mencintai pekerjaan saya.
Ya kalau dia nggak mau menerima cinta saya, ya udahlah kalian cinta bertepuk sebelah tangan kan. Ya akhirnya buka usaha sendiri ya kan begitu kan. Karena kita udah berusaha sebaik-baiknya, tapi tetap imbalannya kurang nggak mau berbuat gitu ya. Kita kan namanya orang berusaha boleh dong ya. Ya itu akhirnya seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian tujuan bisnis itu ya paling nggak adalah tadi kan disebutin. Kalau memang ya nanti akhirnya ada untuk melayani ya. Pertama-tama itu kita bisnis pasti kita mencari keuntungan ya. Keuntungan supaya bisa mempertahankan bisnis kita. Soalnya kita setiap kali kan kita harus mengeluarkan biaya-biaya ya. Kita harus mengeluarkan biaya-biaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha kita, untuk pertumbuhan atau pengembangan usaha. Ya, kita kan mungkin usahanya mungkin berkembang terus ya. Itu investasi apa segala dan sebagainya, tapi kita harus ada tanggung jawab sosial juga ya. Jadi ya kita punya bisnis atau kita punya pabrik atau kantor itu jangan sampai nanti demo-demo oleh tetangga-tetangga kita atau lingkungan kita ya. Atau kalau kita gampangannya mungkin lingkungan kita itu bisa termasuk supplier kita, mungkin bisa karyawan kita, mungkin bisa yang lebih luas lagi ya, pelanggan kita dan sebagainya. Itu mereka bisa kalau tidak puas seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu tanggung jawab sosial kita sebagai alat bagi kesaksian dan pelayanan. Nah ini tadi Ibu Kenny mengatakan ini ya, kalau dia maunya yang paling topnya aja dia gitu ya. Jadi untuk ya kita berbisnis itu kalau kita sebagai orang Katolik berdiri ini ya kita bisa melayani untuk kemuliaan Tuhan. Intinya apa yang kita lakukan ini nanti bisa untuk membesarkan nama Tuhan nggak? Itu membesarkan nama Tuhan nggak? Jadi itu Bapak Ibu yang terpenting seperti itu kalau bisa kita itu paling bagus, itu tujuan yang utama kita. Karena apa? Karena Tuhan tadi sudah begitu kasih kepada kita ya. Yohanes 3 ayat 1 kan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah dikaruniakannya anak yang tunggal untuk kita ya, supaya barang siapa percaya. Nah kita itu yang pakai hijau itu lebih cepat dari saya ya. Luar biasa di sini banyak yang ini situ juga ada suara-suara tadi ya. Jadi Tuhan itu begitu kasih sampai anaknya dikasih contoh, dia memberikan anaknya sebagai itu. Makanya kalau dibilang Tuhan itu mengasihi lebih dulu itu betul. Tuhan itu mencintai kita lebih dulu. Ya. Nah, kita bisa mengampuni juga demikian. Dan di dalam kasih itu selalu ada pengampunan ya, ada kejujuran ya. Dalam kita berbisnis juga nanti harus begitu ya. Keterbukaan. Tapi kasih itu sendiri juga sebenarnya adalah ya kalau kita ada buah roh itu kan kasih, sukacita, damai sejahtera ya, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembut, penguasaan diri itu semuanya itu buah daripada kasih. Jadi kasih itu berbuah-buah, ada yang sabar, ada yang lemah lembut, ada yang apa begitu. Jadi kita di dalam mengelola bisnis kita nanti kalau kita berhadapan dengan karyawan atau berhadapan dengan rekan kerja, kita harus seperti itu. Kalau kita bisa melakukannya itu alangkah indahnya, ya itu jadi benar-benar sesuai dengan kita mau. Terus kalau kita bekerja, kalau kita berbisnis, kita jangan berbisnis yang melanggar firman Tuhan atau yang menjauh daripada kasih. Ya, banyak contoh-contohnya lah ya, misalnya ya, apakah itu ada yang perdagangan manusia, ada yang memalsu barang ya. Kalau kita mau ambil contohnya banyak ya. Itu jangan sampai kita berbisnis seperti itu Bapak Ibu. Itu tidak memuliakan Tuhan ya. Jadi kalau kita tidak memuliakan Tuhan itu arahnya sudah salah tadi ya. Berarti ngomong kan kita bekerja ini, berusaha ini, kita berbisnis ini ya bisa untuk yang mencukupi kita, sekitar kita, orang-orang di sekitar kita atau karyawan ataupun sesama pekerja ini, teman rekan kerja ya, semuanya bisa baik lah gitu. Jangan sampai kita kalau kita kerja, kalau kita terpaksa kerja, jangan sampai kita mau kerja untuk yang bertentangan dengan nilai-nilai kasih dan nilai Kristiani ini. Karena itu akhirnya nanti yang penting ini adalah kita nanti bisa memuliakan Tuhan apa enggak begitu ya. Nah itu yang nomor satu di situ itu. Nah Bapak Ibu mungkin ini sekedar sebelumnya ya, kita mungkin sedikit kita
gambaran, jadi mungkin saya sengaja ini supaya bisa singkat ya. Allah itu adalah kasih ya. Bener nggak ya? Itu bener loh, itu bukan saya ngomong lah. Ini bagi siapa tidak mengasihi ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih itu sebenarnya, Allah itu kasih kan? Ternyata itu. Ya, firman itu ya, Tuhan Yesus itu firman juga, ini Allah itu kasih. Ya sempat 16 dikatakan tadi sudah kita baca yang awal ya, sebelumnya juga kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ya tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi Bapak Ibu, Allah itu adalah kasih. Kalau foto peduli kita apa nanti nyanyi? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pakai baru kan dan ya kan, dan semuanya yang ditambahkan kepadamu yang persembahan baru itu dari King James Version emang ending jadi dan. Nah sebenarnya itu bisa mencari dulu kerajaan kasih bisa juga benar kan? Mencari dulu kerajaan kasih ya kan? Allah soalnya Allah sama dengan kasih sama, iya kan? Jadi saya pakai patokan ini Bapak Ibu ketika saya di konteks sama Ibu. Jadi saya ingat peristiwa itu begini ketika akan COVID itu ya saya terang-terang aja, tapi begitu tanggal 9 April tahun 2020 itu adalah Kamis Putih ya, saya ingat itu pertama kali diberlakukan PSBB. Saya ingat kenapa? Karena saya itu siap bener. Usaha mulai berjalan dikit-dikit, mendadak mulai berisik dikit-dikit terus sorry saya ada gitu tapi saya nggak ada yang bercanda-canda soalnya Pak Covid pas ngomong begitu ya pas ngomong Covid pas ngomong begitu ada perubahan udara semprot asing itu saya lalu ini keluar ininya selalu begitu saya tapi saya nggak ya Bapak Ibu jadi kenapa saya shock karena saat itu orang nggak boleh keluar kan bingung kita bagaimana padahal kan saya udah beli mesin ada barang yang mau datang dari saya itu perusahaannya itu importer dan produsen. Jadi barang yang mau datang udah terlanjur banyak, mesin udah datang banyak dan kita ada produksi juga ya. Jadi akhirnya itu kejepit ke tengah. Saya mikir, aduh ini nggak boleh sama kemana ini bagaimana? Barang yang ketumpuk-tumpuk di gudang harus datang. Kita harus bayarin, padahal nggak boleh jualan kan? Itu saya masih ingat waduh Tuhan ini berbahaya sekali nih. Saya terus ingat 4 tahun yang lalu Bapak Ibu jadi tahun 2016 itu saya mulai menerima retur dikit-dikit kemudian banyak sampai jutaan pieces barang itu di retur itu kalau kita jual udah nggak bisa lagi paling-paling kita hanya ya di kilo itu aja dihancurin merek-mereknya supaya tidak kalau ada mereknya bahaya nanti masih dijual lagi gitu, berbahaya. Jadi saya menerima itu terus sampai akhirnya ketika tahun 2017an itu ya pertengahan malam hari itu saya bangun sekitar jam 2an itu kebenaran saya habis baca firman Tuhan itu tadi yang Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya saya langsung mau gini saya pada takut begini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus ngomong gitu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah pula khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Nah, saya gitu, iya sih Tuhan benar, tapi saya ini masalahnya bukan masalah itu Tuhan, ini bahaya sekali, saya bilang gitu. Terus dia pandanglah burung-burung di udara gitu, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menanam, tidak mengumpulkan berkat dalam lumbung, tetapi diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Jadi bukankah kamu jauh lebih burung-burung ini? Ya saya memang saya punya hikmat, saya lebih dari burung-burung ini Tuhan. Saya udah punya kuda, udah apa, tapi tolong Tuhan supaya saya bisa bereskan ini masalah ini. Soalnya ini ada barang retur, ada ini, jadi saya kecepet dari 3 arah. Nanti jadi semuanya tuh ngumpul di saya. Terus dia melanjutkan lagi juga, saya kebenaran jadi itu. Siapakah di antara kami yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja daripada jalan hidupnya? Itu ayat 27 mengatakan. Terus ya Tuhan, ini saya memang masih khawatir, maaf Tuhan, tolong bantu saya supaya saya tidak khawatir bagaimana. Dan mengapa pula kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga batu di ladang itu. Dia tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Jika demikian Allah mendandani rumput yang hari ini ada di ladang dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah dia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kalau ini saya percaya Tuhan, karena saya punya banyak pakaian, saya ada pakaian cukup, ya kan? Maksudnya ini, kalau saya sampai 5 tahun, 10 tahun saya nggak usah beli pakaian, oke saya no problem, saya bisa, asal saya dietoknya, saya jangan sampai terlalu gemuk ya, tapi ini bukan ini. Kalau saya terlalu gemuk kan saya harus modal celana lagi gitu, ya kan gitu, jadi. Ya, pokoknya saya harus pasti segini, kalau terlalu kurus juga repot juga kan, pokoknya harus pasti segini gimana caranya begitu. Nah, itu benar-benar Bapak Ibu. Terus dia mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu makan, apakah yang akan kamu minum, apakah yang akan dipakai. Tuhan mengatakan jangan, itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu di surga mengerti kamu mengetahui semuanya ini, memerlukan semuanya ini. Terus kelanjutannya apa itu Bapak Ibu? Wah itu benar apa itu? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah kalau dulu saya ingatnya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kesusahan, sebab itu janganlah khawatir akan dari besok, Bapak Ibu. Sebab dari besok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Ini yang saya pegang Bapak Ibu. Jadi ayat 34 itu menjadi pegangan saya. Pokoknya gini Tuhan, ini kan sudah saya alami dari hari ke hari sejak tahun 2017 ini. Jadi retur bahan begitu banyak, sudah bisnis pusing juga saya. Tapi saya percaya Tuhan udah mulai arah saya. Jadi seolah-olah itu Bapak Ibu, saya itu seperti kayak di dalam gua di tepi pantai begitu ya. Saya dirantai, tapi pantai ini karena dekat laut dia bisa air pasang. Jadi kalau pasang itu bisa 2 meter kan saya harus cari kaki apa ini? Ya, batu-batu untuk begini supaya enggak, supaya mulut saya tidak ini, kalau ya out lah. WC kan. Nah itu saya mengalami itu sebetulnya setiap hari saya ini misalnya jalan, oke saya jalan terus. Tapi ada COVID, jadi saya juga stres itu tadi. Baru mulai sedikit, baru mulai maju dikit-dikit sambil membiayai tadi apa itu yang retur itu. Karena COVID, gimana Tuhan? Terus saya oke kalau gitu saya punya hikmat ini. Oke kalau gitu saya langsung potong gajinya 30%. Saya bilang gaji potong 30% ya. Saya keluarin kalkulat, tapi kita hitungannya harian semua. Pokoknya gaji tetap atau yang harian semua dibagi 25. Nah, saya mengatakan begini, kenapa? Karena saya punya pemikiran begini.
Kalau tadinya bisa hidup 6 bulan, dengan gini kan saya bisa hidup 9 bulan kan lumayan. Atau mungkin bisa 10 bulan kalau ada yang nggak masuk kan, kalau dia kepotong-potong tadi itu. Jadi akhirnya jadi itu saya langsung buat surat terus langsung diberlakukan. Tapi baru 10 harian, jadi itu kira-kira April terus 2 minggu, jadi akhir Mei aku udah berapa itu 1 Juni mulai berlaku nih peraturan ini, dipotong gaji 30% semuanya. Jadi kita pakai makan semua lah gitu. Ya tapi baru berjalan 2 minggu saya bangun lagi malam harinya di tahun 2020 saya bangun lagi itu Tuhan mengatakan kamu ini tidak ada kasih, dia bilang gitu. Kamu tidak ada kasih, kok bisa tidak ada kasih, gimana Tuhan coba gitu ya. Kan ini hikmat, saya bilang gitu, saya hikmat. Jadi maksudnya hikmat itu begini, jadi kalau tadi 6 bulan kan bisa jadi 9 bulan atau 10 bulan. Enggak, kamu pokoknya kamu enggak pernah begitu. Terus itu saya bantu itu begitu terus Bapak Ibu. Terus kemudian nanti akhirnya sampai saya terserah kamu ya. Kan tempat apa itu kan kecil, jadi tempatnya juga kecil juga kayak itu. Kan itu masih lembur kamu selama ini baru COVID. Jadi saya masih baru mikirin berpikir aja. Saya nggak takut pada itu ada yang ada pilihannya kalau saya nggak kirim saya mati atau saya ini ya udah saya kirim Bapak Ibu barang-barangnya itu ya di dalam itu ada yang didenda di bawah itu karena dibuka didenda ya. Terus di mana lagi yang tampil di mana yang tempat gede-gede. Kalau saya kan kecil, tempatnya kecil dari jalan itu, jadi akhirnya ya selamat-selamat aja sih ngirim-ngirim. Dan anehnya ya, terus kemudian saya kan ngomong ya udahlah Tuhan kalau gitu saya akan besok saya buat keputusan lagi. Jadi seperti biasa lagi, tapi dengan catatan itu tadi kalau nanti sampai kita nggak lembur-lembur lagi, ya terpaksa. Tapi aneh itu malah lembur terus Bapak Ibu. Jadi ketika COVID itu kita perusahaannya malah maju, malah ordernya malah ada. Dan yang luar biasa lagi ini itu kan sekitar 10 mainan. Kemudian 10 harian lagi saya tanya itu gimana Pak, ini pengiriman mereka udah mulai sedikit, yang retur itu mulai sedikit gitu. Pak, jangan-jangan dia nggak bisa kirim. Enggak Pak, mereka ngirim kok, sana aja. Memang mungkin mau habis. Bener loh. Begitu akhir-akhir Mei udah gak ada yang ngirim lagi. Kita tanya, coba saya nanya, habis, waduh. Saya lagi jadi kayak rantai itu tadi kayak hilang Bapak Ibu. Saya kayaknya kayak bukan jadi pantai di gua tadi itu. Saya di pantai yang indah itu, nah bisa kayak mau berenang mau apa bisa di situ enak gitu loh, mau makan apa segala bisa. Karena apa Bapak Ibu, itu jumlah retur yang harus saya bayar itu lebih besar daripada jumlah gaji yang harus saya bayar untuk sekitar 80-90 orang itu tadi setiap bulannya. Nah, itu Tuhan begitu baiknya kepada saya. Jadi saya ngikutin, jadi saya mencoba berbuat kasih. Kayak Tuhan bilang, ini nggak ada kasih kamu, kejem kamu katanya. Kok bisa kejem, kenapa tadi gitu? Saya juga bilang, ternyata memang karena orangnya lembur kok kamu sudah potong gaji gitu loh. Kalau memang udah nggak lembur, nggak ada kerjaan, kamu potong itu fair. Makanya jadi saya tidak jujur, saya tidak adil. Saya dianggap Tuhan tidak adil, tidak ada kasih yang kejam. Betul juga. Nah, ini cerita untuk ini apa untuk terima kasih ini Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya lakukan anehnya itu ya, perusahaan itu berkembang ketika COVID. Jadi COVID itu orang mau turun. Jadi saya punya produk ini seharusnya itu demandnya itu menurun. Demand itu permintaan menurun daripada pasar itu menurun ya. Size itu menurun tinggal mungkin di bawah 50% atau berapa. Tapi saya malah naik. Mungkin banyak perusahaan besar itu yang dia nggak berani buka atau bagaimana gitu loh. Dan ini akhirnya ini berlanjut sampai sekarang Bapak Ibu. Nah akhirnya tempat saya pabriknya kan nggak cukup view juga kita. Kalau misalnya banyak ini selalu malah meningkat terus, jadi sampai sekarang ini malah bertambah terus. Kita tempatnya udah nggak ada. Gimana tuh ini? Saya bingung. Saya di tempat dekat-dekat situ di Garuda gitu aja mahalnya dia minta ampun. Udah seminggu baru bisa jalan mendadak ada satu tempat di jalan raya itu ya di dekat Green Lake. Itu kok ada orang yang mau dijual. Coba saya tanya. Saya lihat kayaknya kayak cocok. Harganya berapa dulu? Dia harganya di bawah harga
masal sekali gitu loh. Ini orang ini bohong apa enggak ya gitu loh gitu. Ternyata dia memang lagi butuh Bapak Ibu, dia di apa? Dia lagi jadi dia harus kembali tapi dia nggak punya, bisnisnya lagi turun, jadi dia harus bayar ke bank, dia pusing, jadi dia minta di take over. Nah ini kan nggak kenal caranya gimana kan ya, itu akhirnya lah dia memberikan harga ya karena murah, saya udah nggak mau nawar lagi karena kasihan, misalnya harganya segini dia jualnya segini, nanti saya itu lagi saya ditegur lagi nih, ternyata dia kayak majelis agama itu juga apa itu, gitu. Tapi kita caranya saya langsung deketin barnya itu untuk saya nggak kenal itu, jadi akhirnya diatur bahwa itu bisa transaksi walaupun saya nggak kenal orangnya ya, pokoknya transaksi dijamin aman sama bank yang memegang surat ini tadi, jadi akhirnya saya bisa transaksi itu. Nah itu sekarang saya lagi bangun karena memang kita nggak ada tempat berkurang menjadi enak. Sebenarnya nggak ada tanah yang di jomblo sana, tapi anak-anak itu yang pewaris ini pada tidak mau gitu loh, jauh katanya gitu. Bukan hanya itu, memang pegawainya kalau pindah jauh itu susah. Kamu dekat di situ, Bapak Ibu pindahnya cuma terpot 2-3 kilo, dia lebih enak lah, jadi nggak masalah. Jadi ini sekarang saya lagi bangun ini benar-benar ini keajaiban Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Jadi kalau kita menabung kasih, kita dapat kasih juga. Dan kita banyak berbuat baik, kita ada kebaikan juga. Itu apa jadi ya rumahnya itu jadi sekitar kita lagi bangun 4 tingkat ya, itu untuk bangun itu sebenarnya dia harus kokoh itu sekitar 5 ribuan ya, 4 ribu meter lebih lah cuma itu. Ya memang karena tanah di Jakarta mahal, jadi kita nggak bisa itu sampai tempat dinaikin. Dan izin IDS udah urus, oke, udah disetujui gitu, makanya kita bisa bangun. Sebelumnya kita harus selidiki dulu, bisa nggak begitu kayak gini. Nah itu Bapak Ibu, jadi Tuhan itu baik. Kalau kita mau berbuat kasih, Tuhan juga kasih luar biasa. Nah ini tadi saya contoh ini kan ya. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, di sini ini sebenarnya kalau saya punya program sih bagus satu-satu, tapi nggak apa-apa ini sekali langsung kelihatan nih, karena kayaknya kayak pakai isi bersih ya Bapak, tidak tahu deh. Jadi ini Bapak Ibu apa? Jadi bisnis itu kan sebenarnya kan ada 6 lah kira-kira ya, kan ada 6 bidang ya. Apa itu ya? Perdagangan, perindustrian, pertambangan, peternakan, pertanian, jasa ya. Itu. Dan ini di luar pemerintahannya. Semuanya itulah. Pokoknya apa ini mesti kabel itu. Dan ini saya hanya menyoroti bukan bidang-bidang bisnisnya, tapi saya nyorotin ini karena berhubungan dengan kasih dari saya. Soalnya tadi ini terhadap karyawan dan rekan kerja dari kita lagi. Terhadap ya, kita harus fair lah gitu. Tadi saya kurang fair ya. Tuhan menegur kita harus fair. Di dalam kasih itu ada keadilan dan ada kejujuran ya. Terus ini juga apa untuk sales market ya, kita harus treat dia secara khusus bagaimana gitu ya, supaya dia bisa lebih semangat dan dia bisa lebih menghasilkan, lebih menunjang dia sebagai ujung tombaknya ya. Kita harus sampaikan dia, itulah kira-kira nanti. Kita juga jangan, pokoknya kita jangan semena-mena terhadap partner atau shareholder. Nah ini dengan anak-anak saya kita harus terbuka, semuanya harus jelas semua, jadi enak kita ini. Ya kalau saya sendiri saya terus terang saya sederhana, kalau saya nggak iya apa, jadi Roman tetap biasa aja, tidak yang biasa gitu aja. Hanya kita anak-anak kita berarti dia orang yang cukup begitu, jadi kita ya memang itu jadi apa, kita harus seperti apa, kita harus berjuang dulu supaya angsanya ini bisa besar gitu. Tadi kan tujuan kita mendapat untung adalah untuk mengembangkan usaha kan. Kalau ada cerita itu juga yang buku bisnis apa itu ya kan, angsa punya telur kan, telurnya kita jual sebagian untuk ngasih makan angsanya supaya dia bisa bertelur emas lebih banyak lagi. Kita jual lagi, nah dijadiin telurnya ada yang menetas jadi angsa ya, kita jual lagi supaya angsanya lebih banyak seperti itu kan, bisnisnya jadi lebih gede dan lebih gede. Memang tidak segede orang ya, gede-gede pokoknya lumayan aja gitu, pokoknya bisa jalan, puji Tuhan gitu ya.
Jadi ini kita harus terbuka ya. Kalau sama terbuka bisa diakses semuanya, jadi enak gitu. Karena kasih begitu. Tujuan daripada ini adalah bisnis ini, kasih itu adalah untuk memuliakan Tuhan ini ya. Kita harus memuliakan Tuhan. Nah, saya bagi gini, kenapa ini kita lihat supaya kita gampang berada dealer, jadi kita mau bagaimana ya kan? Kalau saya contoh untuk dealer misalnya, ya kita harus ada kalau dealer ini kita caranya gimana gitu, kasih dia untuk itu bagaimana supaya enak gitu, ya. Ya kalau dia nggak bayar terus bagaimana ini bagaimana gitu. Terhadap supplier kita juga begitu. Kita supplier sebaiknya kita membayarnya tepat waktu. Kalau kita tepat waktu, kita kan itu kan kasih juga kejujuran. Dia kan juga perlu juga ya. Kalau kita tepat waktu, dia juga bisa memakai untuk itu juga. Dia bisa dipergunakan untuk pengembangan usahanya dia. Jadi dia kalau suatu waktu kita perlu, dia akan kasih kita pertolongan berapa banyak langsung dikasih gitu. Dia tahu ini orang ini bisa dipercaya gitu. Kasih gitu. Jadi caranya begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus ada keterbukaan. Nah, terus kalau kompetitor ya itu kita nggak usah jadi dia atau apa ya sampai itu terserah itu dia mau kecil mau besar itu maunya dia sendiri. Pokoknya kita nggak itulah kita pokoknya jual yang terbaik untuk kita gitu aja. Pokoknya kita ya nggak usah jelek-jelek nggak usah itu ya, kita nggak usah itu. Terus untuk kreditor apa ini kan kita harus tepat, kalau tidak tepat ya bahaya ya. Wah itu penaltinya banyak itu ya Pak. Ya, nah itu takut kalau dia galak, jadi kita jadi nurut gitu ya. Seperti begini. Nah kalau auditor, konsultan ya, ada lagi ini ada yang auditor konsultan kan untuk internal. Kalau konsultan ini bisa macam-macam. Bisa konsultan yang nyepek barang kita atau mungkin ada yang membuat untuk standarisasi, jadi macam-macam kita perlakuannya. Intinya kita pokoknya berusaha yang terbaik lah. Asuransi ya, nah kemarin misalnya ada misalnya klaim asuransi kebakaran atau apa, kita harus jujur lah gitu, sesuai kita tahu nih kalau gara-gara kita mau gini, tadi gudang itu asalnya isinya satu, ketika ada kebakaran yang misalnya kebakarannya 1,5 tapi isi gudangnya jadi 5, dihitung dia cuma berapa? Cuma 20% sekian karena dihitung proporsional dia, anggapnya satu itu 100%. Kamu jadi 5 ya, jadi sekarang seluruh barang kamu itu adanya cuma 20% karena dibagi tadi 1 dibagi 1 kan 100, sekarang ini kamu ada 5, berarti walaupun kamu kena 1,2 tapi dibagi 5 habis, jadi cuma 20% kurang gitu aja. Nah Bapak Ibu, ini seperti inilah kira-kira tadi yang mas kita negara tax kita itu ya harus kita bayar ya. Semuanya ini lingkungan harus menerima kita. Kalau industri kita juga jangan barangnya jangan dibohong-bohongin kita punya barang ya. Kalau dibohongin ini kalau yang jual yang pakai hotel level itu kalau barangnya jelek ya langsung ini bisa ini dia ya. Kalau bagus makin banyak terus ya betul ya. Nah tapi pelayanan nih kita ini memang luar biasa nih. Emang kita harus melayani, kalau kita melayani dengan baik, mereka akan beli terus ya. Nah, kalau masa depan itu kita harus memikirkan masa depan yang baik itu apa gitu. Kita punya misi sendiri. Saya pernah membahas itu dari apa? Ya si Alibaba itu ya, dia pernah mengatakan yang satu saya ingat ya. Itu terkesan karena kita sesama bisnisnya kan berbisnis besar, harus kecil ya. Dia muda udah sukses, saya pas sudah bergerak dia, tapi suksesnya kalah ya, tapi saya ingat omongannya ini, saya itu bisa menjadi Alibaba ini karena dia punya misi dulu. Misinya dia apa? Mulia juga dia punya misi. Mungkin ada yang tahu ya juga. Dia misinya begini, dia ingin membantu pengusaha-pengusaha kecil itu menjualnya dengan gampang gitu. Menjual gampang dan aman. Dia begitu. Dia punya misi itu. Jadi digeluti terus ternyata menjadi penjualan yang online itu kan. Online jadi dia benar-benar dia mengcover banyak itu pengusaha-pengusaha supaya di cover dia semua. Jadi mereka maju semua. Nah, itu misinya itu misi besar. Jadi kita punya misi juga gitu. Nah ini
Tiap-tiap orang punya misi. Kalau kita karyawan itu juga punya misi. Kayak tadi saya punya misi juga. Kalau saya kerja saya, wah, walaupun belum selesai kalau hari saya tetap hari saya tuntas all out saya. Itu Kolose 3 ayat 23 itu mengatakan kalau kamu bekerja atau melakukan sesuatu lakukanlah sepenuhnya seperti kalau untuk Tuhan. Kalau kita untuk Tuhan kan Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan benar. Kan kecil saya hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu. Ayo gimana dulu? Di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Tepuk tangan kan kita lihat baik-baik. Itu tepuk tangan tuh kita menggunakan baik-baik. Kalau kita untuk kata orang gitu, kalau dulu guru bina saya begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkati. Kalau kita sungguh-sungguh juga Tuhan tahu, ya. Karena kasih itu melewati yang lain-lainnya Bapak Ibu ya. Iman, pengharapan dan kasih ya. Itu kasih adalah yang paling besar ya. Jadi kita kalau kita mengasihi itu berarti usaha kita itu pasti ya. Otomatis kita itu akan berserah kepada Tuhan, kita akan mengandalkan Tuhan. Benar? Karena tadi kita tahu Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita Allah kasih kita itu pasti kita kalau kita mengasihi berarti kita ya melakukan firman Tuhan ya, kita tidak boleh membenci ya, kita melayani itu melakukan firman Tuhan, taat firman Tuhan ya, mengandalkan Tuhan dan kita berdoa dan bekerja ya. Karena kasih itu lebih segala sesuatu ya, dia lebih segala sesuatu ya. Kalau kita betul-betul kita bekerja dengan penuh kasih, pasti kita ada doanya, benar nggak ya? Pasti ada kerjanya ya. Dan kita nggak usah takut kalau kita benar-benar mengasihi ya, itu Tuhan itu luar biasa. Yeremia 29 ayat 11 kan mengatakan ya, aku mengetahui rancangan-rancangan apa mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan ya. Yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa Bapak Ibu itu penting harapan itu? Kalau iman kita lagi goyah ya, seperti kayak tadi goyah itu ya, bingung, khawatir gitu ya, tapi saya tetap berharap kepada Tuhan loh, tetap percaya. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Karena firman itu mengatakan ya, kalau apa? Kalau kita berharap kepada Tuhan ya, itu namanya apa? Bapak Ibu tahu nggak orang berharap kepada Tuhan? Menaruh harapannya kepada Tuhan itu artinya apa ya? Iman ya, terus apa lagi? Percaya, ya. Nah, mengandalkan Tuhan ya. Yeremia 17 ayat 7 itu mengatakan ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi
batang air yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya selalu hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Dalam posisi apapun juga tidak berhenti menghasilkan buah ya. Yang penting bukan hanya uang aja, tapi yang lebih damai, sejahtera, tapi ada buah-buah roh ya. Ada kasih, kerukunan di dalam keluarga ya, kesehatan semuanya itu berkat-berkat Tuhan yang luar biasa ya. Hubungan baik semuanya itu benar-benar puji Tuhan. Untuk itu saya akan menutup dulu dengan satu lagu. Ini memang karya saya ya Bapak Ibu ya. Ini aku udah ini karena udah dikasih tanda 5 menit ya. Kita sekarang untuk memulai Tuhan ya. Ini kan kita udah tahu bahwa juga bisa dibaca sendiri ya. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Semuanya itu kemuliaan bagi Tuhan ya. Kita bisa begini juga semuanya dari Tuhan ya. Ini Mas Kodim ya. Ini Bapak Ibu, saya akan fungsi ini. Ike ya Bapak, ini kita ya. Meskir ya. Ada 5 menit depan pasar ini. Nanti ada ini ya Pak ya. Oh iya, kalau bisa ini, ini, oke. Saat bergumul doa, bekerja dan berdoa bersama Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya andalkan Tuhan, melangkah dengan iman, sebab rencananya damai sejahtera. Saat bergumul doa, bekerja dan berdoa bersama Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya andalkan Tuhan, melangkah dengan iman, sebab rencananya damai sejahtera.
Bapa di surga, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat di Tuhan ke arah kotak ini Tuhan, di mana ada wujud doa-doa yang sedang disampaikan. Hamba ini tidak tahu Tuhan, mungkin ada yang sakit. Jika ada yang sakit Tuhan, berikanlah kesembuhan Tuhan, dan biarlah kasih-Mu Tuhan boleh mengalir seperti Kau mengajari mereka untuk mengasihi juga Tuhan. Dan juga Tuhan, jika ada yang mengenai pekerjaan atau mencari pekerjaan, biar kasih-Mu menyertainya Tuhan, seperti mereka menaruh kasih kepada sesamanya Tuhan. Biar kasih-Mu menuntunnya Tuhan untuk memberikan pekerjaan yang terbaik. Dan juga bisnisnya sedang mengalami kekurangan, berkati juga Tuhan, supaya boleh berjalan dengan lancar lagi bisnisnya. Tuhan, mungkin ada yang kurang rukun di dalam keluarganya, atau dengan teman, atau dengan rekan bisnisnya, atau dengan pelanggannya, ataupun siapapun Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Biar kasih-Mu berkata ini semua Tuhan, semuanya menjadi baik semuanya. Dan jika ada yang sedang menginginkan pasangan hidup Tuhan, biarlah kasih-Mu juga memberkatinya supaya bisa mendapatkan pasangan yang baik. Tuhan, jika ada yang mengenai masalah keluarga, mungkin anak, istri, di mana anaknya sedang mengalami sesuatu kekurangan Tuhan, dia perlukan doa-doa khusus supaya anaknya ini menjadi lebih baik lagi. Tuhan, berkatilah Tuhan keluarga ini Tuhan, supaya dia boleh mengetahui kasih, bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan Maha Kasih. Biar kasih bersuara untuk kita semuanya. Mungkin masih ada yang lain-lainnya Tuhan.